warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, saudara kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha memelihara kita semua. Kita semua diberi kesempatan, bahkan diberi kesehatan, zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersilaturahmi, bisa sambung persaudaraan dunia akhirat melalui media Zoom. Semoga rahmat dan inayah dari Allah yang diberikan kita pada malam hari ini selalu teriringi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menerangi keimanan kita, semakin menerangi jalan keselamatan kita, juga semakin menerangi kehidupan kita. Saudaraku dunia akhirat yang saya cintai, seperti biasa di acara silaturahim persaudaraan dunia akhirat, di sini saya hanya menyampaikan perjalanan keimanan saya bila mana dalam saya menyampaikan perjalanan keimanan yang diberikan oleh Allah pada diri saya, ada yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, itulah apa adanya yang Allah berikan kepada diri saya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya hanya sebagai manusia yang menghambakan diri kepada Zat yang Maha menghendaki hidup saya, Zat yang Maha membimbing saya, Zat yang Maha memberi pengetahuan kepada saya. Jadi kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya hamba seperti saudara-saudaraku semua. Dalam hal ungkapan keimanan, baik saya atau saudara-saudaraku semua, intinya sama saja. Di dalam niat kita tidak ada niat sebuah keingkaran. Di dalam niat kita menjalani keimanan, tidak ada yang ingin menempati sifat keagungan.
Tapi dalam hal ucapan, dalam hal keterangan, pasti ada sebuah kekurangan dalam ungkapan keimanan. Saudaraku dunia akhirat yang saya cintai, pada konteks Zoom malam hari ini, saya diberikan tema kesucian keimanan. Kesucian keimanan. Memang iman itu suci. Diawali kita lahir ke dunia pun dalam keadaan suci. Tidak ada manusia yang kotor. Tidak ada manusia yang cacat. Tidak ada manusia yang kekurangan. Entah itu kekurangan pengetahuan ataupun kekurangan rasa percayanya. Tapi kita sebagai manusia ada yang memperjalankan. Atas kemahaan Zat yang Maha Kuasa lah, kita menjalani kehidupan di dunia ini. Orang iman, kesucian iman, saya ibaratkan orang yang memakai baju ihram. Maksudnya orang yang memakai baju ihram, kita hidup dikehendaki oleh Zat yang Maha Suci. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha, Maha Suci Zat, Zat yang menghendaki kita hidup, Zat yang Maha memelihara kita. Sabbaha lillah, Maha Suci Zat yang mempunyai kekuasaan. Ma fis samawati, kekuasaan menciptakan beberapa langit dan hiasan-hiasannya, matahari, bulan, dan bintang-bintang dan yang lainnya. Wa ma fil ard, dan Maha Suci Zat yang sudah menciptakan bumi dan isinya. Kesucian diibaratkan pakaian ihram, putih. Orang iman itu suci. Orang niat untuk iman, untuk percaya, mempercayakan dan dipercaya kepada Zat yang Maha Satu. Niatnya itu suci. Ada kalanya saya sendiri, dalam proses keimanan, yang putih hanya bajunya, hanya baju ihram, tapi hati belum ihram. Hati belum ihram, belum suci, belum putih, belum terang.
Orang yang iman sejati, orang yang imannya benar-benar suci, hatinya tidak pernah ada rasa nggak terima ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Iman itu rasa percaya. Tapi ketika ada noda misalnya saya ibarat di jamaah di persaudaraan kita ini ibarat senior, ibarat orang awal menjadi jalan saudara-saudara masuk persaudaraan ini. Ketika saya menempati ego misalnya saya diingatkan entah itu orang yang masuk jamaah sini melalui saya, entah itu Pak Sukar atau siapapun, di sini ada gatel, ibarat rasa gatel cengkring, itu berarti masih belum iman. Karena ikhramnya belum tembus ke hati. Hatinya masih ada noda. Ketika melihat diri ini untuk mengenali keakuan, diri saya masih keakuan apa benar-benar sudah hamba. Saya ini masih keakuan apa benar-benar sudah asli 100% menjadi hamba. Itu ukuran hati saya sendiri. Saya bisa mengukur hati saya sendiri. Ketika saya ada yang mengingatkan dan saya memandang kelas yang mengingatkan, kamu itu siapa? Kamu baru masuk aja udah banyak mulut. Loh ini lo noda. Ini lo setitik noda tidak akan selamat. Berarti imannya ibarat hanya memakai baju ihram, tapi imannya tidak suci. Misalnya saya membaca komennya Pak Inung. Pak Inung tausiah di situ. Di sini ada sengkring. Hatinya seperti kesetrum. Apa inilah? Mencela. Sifat mencela. Berarti yang maha benar diri saya bukan Allah. Ini loh setitik noda. Kesucian keimanan, hati nggak ada ganjalan. Nggak ada kesetrum, itu nggak ada. Karena seluruh alam semesta atas sabbaha kemahasucian Allah. Bahkan jangankan mencela manusia, mencela binatang pun, itu juga ciptaan atas kemahaan, atas kesucian Zat yang Maha Kuasa. Jangankan menanamkan kebencian kepada manusia. Berarti kita menanamkan kebencian kepada binatang pun berarti tidak mengakui kemahasucian Allah. Jangan lupa, sabahalillahi ma fis samawati wal ardh, maha suci Zat yang menciptakan bumi dan isinya, nggak ada yang cacat. Anjing yang wataknya anjing ya seperti itu, macan ya seperti itu. Itu sudah kodrat dari Allah, takdir. Ya sebagai manusia yang punya pikiran, punya hati, punya bisa mikir nanti, ya gunakan itu. Sebelum masuk hutan, sudah tahu banyak macan, banyak singa, masuk aja. Itu namanya bunuh diri. Kok mencela macan itu ngawur aja, orang jalan dimakan. Nah memang macan makanannya daging. Kalau macan makanannya kaspe,
singkong ya nggak mungkin makan daging saudara-saudara. Di saat hati kita ada sifat sengkring gitu loh ya, ya gimana ya, ada sifat kurang legowo, ada sifat nggak terima. Ketika kita diingatkan, itu loh kotoran keimanan, belum mencapai kesucian keimanan. Yang saya bahas urusan tauhid, hubungan dengan Allah. Soal hubungan dengan Allah. Diperluas lagi hatinya ketika melihat perbedaan cara menyembah. Diperluas lagi wawasannya hatinya. Di saat melihat perbedaan cara orang menjadi hamba, hatinya ada sengkring, ada rasa nggak terima, berarti iman kita masih perlu ditata lagi. Itu loh noda. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibatan. Allah itu zat yang maha suci. Ketika kita tidak mengakui kemahasucian Allah, dengan hati yang ada rasa nggak terima, berarti kita belum iman, masih perlu diproses, masih perlu dibenahi. Makanya wa'tasim bihablillah jami'ah, menyambung iman itu dengan berjamaah, dengan bersaudara. Ada yang mengingatkan, ada yang mengingatkan. Ya bahkan yang saya alami dan yang saya tahu, ketika kita diingatkan ibarat junior kita, misalnya Abah Nasir sudah tua, diingatkan oleh Mas Billy yang masih muda. Di situ mau dengan ikhlas berposisi langsung di bawah Mas Billy. Hatinya bersih. Saudaraku, aku yakin saudaraku ini loh benar-benar sayang kepadaku sehingga dia mengingatkan aku. Walaupun seumpama Mas Billy ini belum imannya belum sempurna. Tapi apa yang diucapkan oleh Mas Billy, ini loh Abah Nasir tahu, oleh Allah diberitahu kelanjutannya, diangkat derajatnya. Yakin itu. Ketika kita diingatkan, kok sudah nggak ada keakuan, ikhlas diingatkan. Kita tidak merasa berposisi, kamu itu siapa, atau apa, ikhlas. Disitulah Allah mengangkat derajat, Allah membuka jalan hidayah, jalan pengetahuan, bahkan jalan rezeki saudara-saudara. Bahkan jalan kesehatan jasad. Sifat keakuan ini loh. Dari sifat keakuan hijrah menjadi hamba, tinggal memindahkan. Kalau memang benar-benar sudah nggak punya keakuan, di hatinya nggak ada seperti kesetrum listrik. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika diingatkan, ketika diingatkan oleh Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, ya Allah, iya aku kafir ya Allah, aku masih ada keakuan ya Allah, aku belum menghamba total ya Allah. Itu loh. Kalau memang benar-benar suci imannya,
Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang benar-benar beriman. Idza dzukirallah, ketika diingatkan oleh Allah, wajilat. Nah, ini kalau belum iman nggak bisa bergetar. Nggak bisa mengenal kekafiran, masih keakuan. Sedangkan saudara-saudara sudah iman. Kalau bergetarnya ini karena sadar, ya Allah, aku ingkar, ya Allah. Aku mengingkari kemahaanmu, ya Allah. Itulah orang iman. Itulah ikhram. Suci. Tapi getarnya karena nggak terima, itulah iblis. Kurang ajar. Allah mengingatkan, entah itu melalui Kang Dikin Pentol, entah itu melalui Kang Somad, atau melalui Pak Isun, atau siapapun. Wajilat qulubuhum, bergetar. Ya Allah, iya ternyata aku masih ada keakuan. Keakuanku sangat besar, ya Allah. Bergetar hati. Tapi kalau bergetarnya ini karena nggak terima, karena perbedaan, ada sifat maha, sifatnya Allah ada pada diri kita. Ini getaran iblis. Nah, kita orang iman bisa membedakan mana getaran dari Tuhan, mana getaran dari iblis. Mana getaran orang yang beriman, mana getaran orang yang kafir. Getaran orang kafir itu nggak terima dengan yang dihadapi. Tapi dzukira, kalau bahasa Arab nama beni majul, diingatkan. Dzikir itu diingatkan. Dzikir itu ingat, sadar, disadarkan. Kalau orang di luaran memanah idza dzukira, dzikir itu dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah akan bergetar dasi. Hatinya nggak pernah bergetar, malah bergetarnya karena tidak cocok dengan apa yang diyakini, masih menyembah keakuan. Kenali getaranmu ini karena iman, apa karena kafir keakuanmu. Itu loh mudah dikenali. Dari masing-masing individu bisa mengenali. Ada pula yang memaknai innalladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika mendengar ayat-ayat suci dikumandangkan akan bergetar. Bergetar gimana? Wong nggak tahu maknanya. Oh, bergetar gimana? Maknanya aja nggak tahu. Misalnya saya ya membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Apa Nasir bergetar, apa Nasir? Ya enggak ngerti maksudnya. Yang diingatkan itu Quran kita. Ketika kita masih menempati Quran diri, masih menjadi ahli kitab, untuk membuka lembaran Quran kita, itu lo bergetar. Kok membaca? Kalau kita mendengar tadarus setiap hari, mau maghrib, mau zuhur, mau jumatan udah diputar di toa masjid. Apa bergetar? Ya enggak tahu maksudnya. Masa Pak Mas Kuri mau dibimbing sama toa? Masa Mas Fren mau dibimbing sama rekaman kaset? Apa bisa bergetar? Diawali dengan iman, rasa percaya, baru di situ Allah selalu mengingatkan, baru di situ wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kalau memang hatinya benar-benar terang, getaran karena Allah, karena tidak pernah jauh dari Allah, selalu bersama dengan
sifat-sifat kemahaan Allah. Walillahil asmaul husna. Asmaul husna, sifat kemahaan hanya milik Allah. Kata Romo Aryo, maaf Mbak, saya bergetar bila istri ngomel. Yang bergetar itu bukan hatinya, tangannya ingin mukul. Ingin nampeti. Kesucian keimanan. Orang kita yang sudah tergabung di persaudaraan dunia akhirat pasti bisa membedakan mana getaran karena diingatkan oleh Tuhan, mana getaran karena keaguan. Karena Allah selalu mengingatkan. Kalau getaran karena keaguan ini dibangun sampai mati, ya jangan harap selamat. Karena diri kita sendiri yang menodai ikhram kita, putihnya hati kita, ujungnya hati kita. Wa idza tuliyat alaihim jadadhum imana. Ketika Allah membaca, wa idza tuliyat alaihim, Allah memberi kesadaran, kita bisa oleh Allah diingatkan, hati tiba-tiba berkata, ya Allah, ternyata aku yang salah ya Allah. Ternyata egoku sangat tinggi ya Allah. Jadi, kalau selalu sadar, bergetarnya karena sadar bahwa saya diingatkan, selalu sadar diingatkan oleh Allah. Jadadhum imana. Iman kita akan selalu ditambah, semakin terang-terang. Walaihim wala rabbihim yatawakkalun. Dan kita selalu menghadap zat yang maha memelihara kita, yatawakkalun, ikhlas menjalani. Tidak pernah geser kiblat kita. La ilaha illallah, itulah kiblat kita. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Lebih utamanya sebuah zikir, kesadaran, yaitu tidak lupa tujuan kita, yaitu hidup hanya untuk illallah, hidup hanya untuk menuju Allah. Tidak bergetar hanya karena pemandangan sandiwara dunia. Longgar hatinya. Allah kasih kita kehidupan. Allah kasih kita pilihan antara surga dan neraka. Tinggal memilih. Jadi kalau ada manusia celaka, itu ya pilihannya sendiri. Itu sudah pilihan sendiri. Kalau ada manusia yang selamat, itu pilihannya memang sudah la ilaha illallah, yang pasti selamat, dakhalal jannah. Man akhira kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa kalam itu perbuatannya, ucapan hatinya selalu la ilaha illallah sampai mati, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi di sini kita diskusikan
kesucian keimanan itu tidak ada rasa nggak terima dengan apa yang dihidangkan oleh Tuhan. Karena atas kemahasucian Allah lah manusia menumbuhkan macam-macam manusia, macam-macam watak, macam-macam wajah, macam-macam karakter. Itu atas sabahalillah, Maha Suci Zat yang menguasai langit dan bumi. Kok kita mau menguasai? Ketika ya kadang ikhram kita ini ternoda karena satu kadang ya kebetulan misalnya Mas Asnawi dipanggil cewek kok jelek, artinya oh jelek lah ini loh noda lagi. Oh Mas aku nggak ikut menciptakan kok. Wah, kamu jelek nyapa-nyapa saya mau apa kamu? Lah itu loh ciptaan Dat yang Maha Suci yang menguasai langit dan bumi. Kenapa nggak terima Mas Asnawi? Apakah kalau dipanggil wanita itu harus kawin, harus menikah? Ya tidak. Oh iya, gitu aja loh. Enak sebenarnya. Hati ini loh, menjaga hati, ikhram hati ini loh. Kalau ikhram baju pakai baju ikhram malah 24 jam nggak ganti bisa. Hati, kesucian iman ikhram. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram. Masjid yang ikhram, tempat sujud kepada Tuhan yang haram, yang ikhram, yang suci. Kita subhanallah asra bi abdi masjid yang memperjalankan hambanya. Tuhan memperjalankan hambanya, ya banyak macam jalan. Ada yang banyak omong, ada yang ya merengut, nyabrut, apa aja. Itu subhanallah di asra, Maha Suci yang memperjalankan bi abdi hamba-hambanya. Lailan gelap. Itu kalau kita mencela, mencacat. Oh, kalau sudah diawali dari Masjidil Haram, hati yang sujud, yang selalu terang. Terang karena sadar. Saya hanya diperjalankan oleh yang menghendaki saya hidup. Mereka pun diperjalankan oleh Zat yang Maha Suci, yang menjalankan hidup. Baru itu Masjidil Haram, tempat sujudmu sudah ikhram, sudah putih. Ketika memandang Allah lah yang maha sempurna. Ketika kita mencela yang ikhram itu bukan Allah nanti. Yang maha suci bukan Allah, diri kita. Itu loh setitik noda. Iman ya suci jelas. Iman suci. Di sini hanya diskusi. Mengenali noda-noda iman ketika ada rasa kesetrum, nggak terima getarannya karena keakuan. Nggak usah diterangkan, ngerti kok saudara-saudara. Getaranku ini karena keakuan, apa karena sadar. Kita saudara, saling mengingatkan. Nggak ada junior, nggak ada senior. Justru kita diangkat derajat ketika kita longgar hati menerima yang junior ini loh, mengingatkan. Alhamdulillah ya Allah, kau ingatkan aku, kau saudara aku melalui saudaraku yang baru masuk ya Allah. Nggak punya sifat meremehkan orang yang mengingatkan kita. Khususnya saudara yang sudah beriman. Itu loh, Allah memberi hidangan. Allah memberi hidangan. Hidangannya, misalnya Pak Soleh sudah masuk duluan.
Pak Soleh sudah masuk duluan. Diingatkan oleh yang juniornya. Allah memberi hidangan Pak Soleh, diingatkan oleh yang baru masuk. Lah, ini loh, nggak terima. Ketika ada nggak terima berarti iman kita masih ada noda. Kamu merasa lebih suci dari dia, kamu masih merasa lebih benar dari dia, kamu masih merasa lebih tinggi dari dia. Itulah noda-noda iman. Karena sholat yang dicontohkan Rasulullah pun ya seperti itu. Sholat itu kelakuan. Kelakuan hati yang menghadap Allah. Kelakuan hati yang menghadap Rabbi, dat yang memelihara. Inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Itu sholat Rasulullah. Sesungguhnya sholat, orang benar-benar sholat itu la ilaha illallah. Hanya menghadap Allah, tidak menghadap apapun selain Allah. Amalan-amalan, syariat-syariat itu hanya jalan kita diperjalankan oleh Allah di dunia. Ada yang ke masjid, ada yang ke gereja, ada yang ke wihara. Ini hanya jalan. Allah yang melempar kita di dunia dengan jalan-jalan seperti itu. Kalau memang benar-benar illallah, aku tidak menyembah selain Allah, tidak ada merasa lebih baik cara ibadahnya. Tidak ada yang tidak direlakan dengan pemandangan-pemandangan yang diperlihatkan oleh Allah. Tidak ada noda dalam hati. Tidak ada merasa lebih benar. Inna sholata tanha anil faksha. Kalau memang benar-benar la ilaha illallah, aku tidak menyembah apapun illallah, hanya Allah. Tanha anil faksha, tercegah dari sifat faksha, sifat keji. Sifat keji. Sifat keji itu apa? Mencela orang, menghukumi orang, menyanjung orang, menyembah orang. Kalau memang la ilaha illallah di hati sudah ada, nggak ada manusia. Ketika di hati kita masih ada mencela, berarti kita belum pernah sholat. Sholat kita belum benar-benar la ilaha illallah. Kamu masih menyembah dirimu. Ketika ada sifat mencela, kamu sebenarnya masih menyembah akumu, belum menyembah Allahmu. Ketika hati bergetarnya karena keakuan, berarti masih belum sholat. Silahkan menjalani syariat apapun. Hati tidak ada rasa nggak terima, nggak ada rasa keakuan, itu baru sholat. Kalau di hati ini masih ada faksha, sifat keji, menghukumi orang ini loh keji. Oh itu salah, itu neraka itu. Oh agama itu salah, itu kafir, itu boleh dibunuh. Lah ini loh keji, sifat keji, menghukumi orang, mengkafirkan orang hanya karena keakuan diri saya. Keakuan diri saya ini loh muncul ketika saya nggak terima.
Itu loh orang celaka. Lah ini berarti belum sholat. Kalau memang benar-benar sholat hanya ilallah, tidak menyembah amal-amal hanya untuk kerukunan, amal hanya untuk paguyuban, untuk tradisi, untuk peradaban, bukan untuk bertuhan. Amal itu hanya untuk peradaban, bukan Tuhan. Untuk menjaga kesucian, keimanan, jangan pernah mensucikan amal. Biar memang Allah yang menghendaki adanya Muhammadiyah, adanya NU, adanya Mu'tazilah, adanya apapun. Allah yang menumbuhkan. Kenapa sih kita nggak terima? Kalau memang benar-benar la ilaha illallah itu berupa kelakuan, aku tidak menyembah amalku tapi aku menyembah Allah. Ini loh luas hatinya, terang hatinya, nggak ada noda imannya. Sama sekali nggak ada noda imannya. Tapi kalau iman ternoda celaka. Kalau diingatkan sama orang yang belum beriman, gimana? Ya tanyai, kamu sudah merasa selamat apa belum? Kamu udah dekat apa belum? Kamu aja nggak dekat, boleh dilawan kalau orang belum iman. Tapi ya dengan kata-kata yang halus. Ini dari Al-Quran, kamu melakukan Al-Quran dari mana? Kamu awali dari surat apa? Ya tanya Kang Dikin. Jadi di sini urusannya tidak dengan orang luar. Ini urusan persaudaraan dunia akhirat kita. Saya tidak bicara dengan orang luar kita. Saya bicara dengan saudara-saudaraku. Karena ya I love you full, saudara-saudaraku. Ini hanya diskusi persaudaraan dunia akhirat. Diskusi. Kalau ada orang yang belum beriman mengingatkan kita, ya tanya balik, kamu sudah yakin selamat nggak dengan ucapanmu? Ini hanya silaturahim persaudaraan dunia akhirat. Ya, kalau soal orang luar itu urusan orang luar. Jadi kalau kita ditanya, nah, kamu sudah merasa selamat nggak dengan pemahamanmu seperti itu? Kejar terus. Kalau saya ya nggak pernah ikhlas kalau diingatkan orang yang belum iman. Karena dia memasuki area saya tidak memasuki area dia memasuki area saya, ya saya lawan. Tapi kalau yang mengingatkan saudara-saudaraku yang sudah satu bimbingan, satu imam, monggo, luas, monggo. Jangan ingatkan saya. Kita saudara, saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Kalau orang luar yang belum iman masuk area saya, ya saya lawan. Rasulullah pun seperti itu. Kalau orang luar membahayakan sahabat, menyerang, ya diserang balik. Kan orang iman seperti an-nakhl, tawon, madu tawon. Apa ada, tolong ya, kalau ada rumah tawon, tolong sentuh. Kalau enggak dikejar-kejar. Apa ada tawon sabar kalau disentuh diam? Tawon goblok. Mungkin tawonnya asam urat, nggak bisa lari. Diibaratkan dalam Al-Quran, orang iman itu seperti an-nakhl, tawon. Kalau nggak disentuh ya nggak ngentuk. Tapi kalau disentuh, kejar, saya kejar kemanapun. Ketika saudara saya disesat-sesatkan, saya kejar kemanapun. Itu Mas Hasib itu, waktu di Sampang, disesat-sesatkan oleh orang sana. Ya saya samperin ke sana, saya datangi. Mana sesatnya? Ya jangan sampai orang iman mau diinjak-injak orang yang gak iman.
Kita ini menjadi khalifah, pemilik bumi ini, ditunjuk oleh Allah untuk menyelamatkan, menyebarkan kerukunan, kedamaian. Paham Kang Dikin ya? Kita ini saudara-saudara nakal. Kalau dalam Al-Quran ibarat sudah menyatu seperti tawon. Nggak usah ratunya, nggak usah imamnya yang menyerang. Ratunya kita simpan aja di dalam. Kita sengat mereka kalau mengusik diri kita, mengusik persaudaraan kita. Biar menjadi laki-laki, benar-benar laki-laki. Orang iman itu laki-laki, orang nggak iman perempuan. Kalau nggak berani dengan orang yang nggak iman, jadi waria saja. Pakai daster, Mas Teten ya. Kalau digempur orang nggak iman, diam, pakai daster aja. Jadi kalau memang benar-benar sholat nggak ada sifat faksha, keji, menghukumi, menempati sifat-sifat Tuhan, walillahil asma'ul husna. Asma'ul husna hanya milik Allah, bukan milik kita. Diri kita akan menempati sifat Allah ketika kita mencela. Ketika kita mencela, apalagi ketika kita mencela semua manusia, kita mencela, walaupun mencela orang yang belum beriman, yang tidak mengusik kita, berarti kita menempati tempatnya Allah. Berarti yang punya Asmaul Husna diri kita, saya yang maha besar, saya yang maha benar, saya yang maha penyelamat. Ego, getarannya karena keakuan. Tapi jangan khawatir, saudara-saudaraku, ketika seperti itu pasti diingatkan oleh Allah, karena itu sudah janji Allah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang sudah beriman, ida ini menjalani kehidupan, ida ini bergerak menjalani kehidupan, dzukira, pasti diingatkan oleh Allah. Kalau ya ini Arab maklum dikit ya, karena dzukira itu mabni majhul, maksudnya ada. Yang mengingatkan kalau ada, cuma kita nggak tahu. Oh ternyata di sinilah ketika kita sudah iman baru tahu. Oh Allah mengingatkanku. Bergetar, wajilat bergetar. Ya kadang ketika Allah mengingatkan itu ada lemes, ya Allah, tapi lemesnya lemes bahagia. Tapi ketika bergetarnya karena keakuan, sesak nafas, sesak kurang ajar, sesak nafas. Sesak nafas. Misalnya Pak Suparjo Grobogan mengingatkan anak nggak ikut lah. Ini kan keakuan, menepati posisinya Allah. Padahal yang merubah sifat anak, yang menyelamatkan anak Allah. Ketika tidak diingatkan oleh Allah, hei anak itu dariku, kenapa tidak kau kembalikan hasilnya kepadaku? Allah mengingatkan seperti itu karena sering mendengar. Di sini menempati keakuan, anak kurang ajar ya, sesak nafas akhirnya. Nah ini kan terasa getarannya karena apa? Keakuan. Getaran keakuan Pak, otomatis kalau membawa sesak nafas. Misalnya di sini misalnya Romo Aryo yang senior, misalnya lo Romo ya, misalnya saya tidak menjadikan Romo tersangka, contoh. Romo Aryo diingatkan, misalnya, diingatkan oleh yang baru masuk. Nah,
bergetar kurang ajar, kamu imanmu seberapa lah, ini bergetar. Mesti Romo Aryo sesak napas. Mau tidur ingat, kurang ajar, ingat terus, ingatnya nggak ke Tuhan, nggak kesadar, tapi ke agungan. Ini terbawa sampai tidur, sampai berbulan-bulan, kadang seperti itu. Oke Romo, kadang. Tapi saudara-saudaraku semua, ketika keakuan ini muncul, juga merasakan seperti itu. Dendam, sesek. Kalau kita nggak terima dengan hidangan dari Allah, getarnya karena keakuan. Akhirnya kadangkala sampai-sampai kena asam lambung, stroke, karena menahan keakuan yang bergolak, bergetarnya tidak karena sadar Tuhan, tapi sadar aku kok dihina, kurang ajar, dendam membara. Awas yo, wah, ini loh membangun nerakamu. Ku ampusakum wa alikum narot. Jaga dirimu dari api neraka. Hawa, sesek napas, panas, keaguan. Walaupun misalnya Pak Kusmiran hafal seluruh kitab sedunia. Bicaranya luar biasa halus. Tapi di sini gampang kesetrum keaguannya. Ya masih belum iman. Ketika sudah gak ada kesetrum, baru Allah membuka Al-Quran kita. Baru terbuka Al-Quran kita. Tapi kalau masih ada kesetrum, Al-Quran kita belum dibuka selembar pun. Masih kitab jati diri, masih kitab diri, belum Al-Quran. Diri kita tidak pernah membaca Al-Quran, tapi membaca diri kita sendiri ketika hati gampang ada kesetrum. Kesetrumnya karena nggak terima. Berarti kita nggak pernah membaca Al-Quran. Ketika sudah nggak ada getaran, nggak ada rasa nggak terima, nggak ada rasa jengkel, itulah baru Al-Quran buka satu lembar. Tetap terang terus hatinya. Inna sholat tanha anil faksha, nggak ada sifat keji menghukumi orang, wal mungkar dan keingkaran mengingkari bahwa semua hanya Allah yang memperjalankan. Akhirnya terbawa juga puasanya. Sholatnya terbawa, puasanya terbawa. Puasa itu sucinya hati tidak batal karena kitab diri. Menahan diri. Bukan menahan hawa nafsu loh ya. Menahan diri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ditetapkan Allah menghendaki kita untuk menetapkan pada diri kita untuk asia, menahan diri. Jadi putihnya ikhramnya hati tak ternoda dengan noda keaguan. Otomatis puasa kita juga nggak pernah batal. Puasa ini batal ketika tertutup sifat keaguan. Ini loh batalnya puasa, ikhramnya hati kita, sucinya hati iman kita ternodai, tertutup oleh ego keaguan diri kita. Berarti belum pernah sholat dan juga belum pernah puasa. Puasanya hanya menahan lapar, tidak pernah menahan diri.
Padahal puasa itu menahan diri dari Al-Quran untuk tertutup kitab jati diri. Mas Alek mengingatkan saya, Mbak, saya mengingatkan, ya wayai rokokan, Mbak, oke saya rokokan, ngopi. Buka Pak Ro'o, mungkin ada yang tanya. Monggo diskusi, mungkin ada yang tanya, buka. Mungkin ada yang diskusi tanya. Bisa dipahami saudara-saudaraku ya, kesucian keimanan bisa dipahami. Halo saudara-saudara, kalau yang dibuka mikir. Mas Pran, pripun Mas Pran? Iya, Bano. Ya, Mbak No. Bisa, Mbak. Bisa, Mbak No. Enak kan, mana kitab diri, mana Al-Quran itu enak membedakan. Ya kalau saya mengukur getaran karena sadar diingatkan Allah. Allah mengingatkan karena Allah mengendaki kita selamat. Allah mengingatkan karena Allah sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Allah nggak pernah punya sifat sentimen. Kalau sudah jelas seperti ini, seumpama celaka, ya itu pilihan saudara-saudara loh ya. Bukan Allah pilih kasih loh ya. Memang awalnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakun. Enggak ada orang itu ingin. Lam yakunil ladzina. Tidak ada orang itu ingin kafir. Min ahlil kitab, dari orang yang membaca kitab jati diri. Wal musyrikin, dari orang yang musyrik. Masih menyembah keakuan. Memang itu atas kemahasucian Allah, semua manusia diperjalankan, diawali seperti itu. Ada yang berwatak baik, buruk, atau apapun itu dari Allah. Khair wa syarr minallah. Baik dan buruk itu dari Allah. Bukan keinginan manusianya. Untuk diselamatkan dengan rasa percaya, iman. Lam yakunil ladzina kafaru al-kiram munfaqina, sebagai pilihan. Orang itu enggak ada sebenarnya memilih kafir, musyrik, itu enggak ada. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datanglah kepada manusia-manusia tersebut bayyinah, sebuah kejelasan. Allah melalui orang-orang yang dipilih oleh Allah mengingatkan, menyampaikan apa? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan yatlu suhufan mutahharah, membuka lembaran Al-Quran manusia masing-masing. Kebenaran dari semua manusia adalah suci, tidak ada noda ketika sudah diberitahu mana noda, mana kesucian. Allah sangat sayang. Fiha kutubun qayyimah, di dalam persaudaraan dunia akhirat inilah kita mengetahui kitab yang lurus, la ilaha illallah itu gimana. Kok dalam penyampaian ada sifat meremehkan? Misalnya Abbas Salim bertemu dengan orang yang belum iman. Di sini, wah ini saya ada lawan. Loh, menganggap orang yang dihidangkan oleh Allah ini lawan ini. Loh, ini loh keakuan. Hanya dihidangi orang. Kita hanya menyampaikan,
biar Allah yang mengimankan. Ya Allah, kau hidangi aku dengan orang yang seperti ini, ya Allah. Ikhlas. Tidak ada keinginan untuk mengalahkan. Karena yang didatangkan ke kita pun itu juga ciptaan Allah. Atas kemahasucian Allah, kita hanya dihidangi orang yang nggak terima. Ya dialog dong. Dengan tidak putus kemahaan kepada Allah. Kalau ketika kita dihidangi menganggap lawan, akhirnya yang bicara otak kita, bukan hati kita. Yang di depan ini bukan Allah, bukan ilallah, tapi ilmu kita. Pengetahuan kita. Tuhan kita pengetahuan, bukan Allah. Ketika menghadapi, wah ini lawan, nah ini loh. Ilallahnya hilang, sholatmu batal, puasamu batal, zakatmu batal, hajimu batal semua. Karena ikhramnya hati kesucian, hati ternoda. Ketika oh ternyata kamu bicara yang di depanmu bukan Allah, ilmumu, pengetahuanmu, akumu. Nah itu yang membawa sesak napas. Allah nggak pernah menghidangi kita lawan. Allah menambah saudara. Ketika kita tidak pernah putus hubungan kita, hati kita dengan Allah, la ilaha illallah, nggak putus. Yakin ditambah saudara. Yakin nggak ada yang sakit hati. Semua bisa menerima ketika kita membahas keselamatan, bukan pendapat atau keilmuan. Walaupun yang kita sampaikan ini iman, tapi kalau dari otak, itu namanya nar, neraka, bukan nur, bukan penerang. Tapi nar. Karena yang keluar dari area iblis, otak, bukan area hati. Bukan qalbun mu'minun baitullah, bukan dari rumah Allah tapi dari rumah iblis. Ini loh rumah iblis, rumah Allah, ilaman atallah biqabin salim. Alamat Allah ada dua, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat leher. Nah, kita bawa ke atas berarti ya Tuhanmu, keakuanmu, iblis, pengetahuanmu, ilmumu. Bukan ilaman atallah biqabin salim, tidak keluar dari la ilaha illallah mau putus. Allah nggak mungkin menghidangi kita, kita disuruh sakit hati itu nggak ada. Kenapa? Dihidangi Allah kok sakit hati? Kenapa? Hanya dikasih hidangan kok sakit hati? Ya mati aja, nggak ada hidangan. Biar kita jadi hidangan belatung. Di dunia ini nggak ada orang salah. Semua atas kemahasucian Allah memperjalankan semua manusia. Yang salah itu keakuan kita sendiri yang salah. Keakuan kita, aku lebih benar, aku lebih baik. Yang salah itu keakuan kita, bukan mereka. Bukan agama mereka yang salah, tapi keakuanmu yang salah. Karena keakuanmu belum menjadi hamba. Kalau hamba yang menghadap la ilaha illallah, hanya menghadap Tuhan, tidak menghadap aku. Entah itu ada orang belajar ilmu santet, ilmu apa aja. Allah yang kasih ilmu, kok kenapa kita nggak terima? Yang salah itu keakuan, ego, otak, iblis, karya iblis. Menurut pemikiran kita ini loh, menurut pendapat saya, menurut pikiran saya, menurut pengetahuan saya, iblis. Tidak menurut Allah. Kalau menurut Allah semua sempurna. Yang nggak sempurna itu menurut otak,
Yang salah itu keakuan. Bukan ciptaan. Bukan ciptaan Allah. Ciptaan Allah nggak ada yang salah, nggak ada yang cacat. Sempurna. Yang nggak sempurna itu iman kita nggak sempurna. Karena masih tertutup, puasanya masih batal dengan keakuan. Yang memperjalankan agama apapun muncul di dunia ini Allah, Tuhan yang maha memelihara, yang menghendaki hidup. Manusia nggak bisa memilih mau dilahirkan di daerah mana, agama apa, presiden siapa. Nggak bisa memilih. Kita aja untuk menghadap Tuhan dengan apa adanya pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nggak ada orang goblok, nggak ada orang pandai. Orang goblok itu orang yang tidak menyembah Tuhan. Orang pandai adalah orang yang menyembah Tuhan dengan apa adanya pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menuntut kita harus paham, harus pandai membaca. Tidak pernah. Rasulullah ajak ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca siapa yang menghendaki hidup, bukan membaca hidup orang lain, membaca diri sadar bahwa saya ada yang menghendaki hidup. Alladzi khalaq, yang sudah menciptakan, bukan membaca orang lain. Khalaqal insana min alaq, kita semua diciptakan oleh Allah dari segumpal darah sama. Apa bedanya? Ya mungkin Kang Sukron keluar dari getahnya pohon karet mungkin. Itu baru beda, merasa beda boleh. Kang Sukron, Mas Teten keluarnya dari segumpal darah sama. Apa bedanya? Allah yang menitipkan di kandungan orang tua. Kang Sukron nggak bisa milih. Kecuali Mas Teten lahir dari tetesan embun, boleh merasa beda. Kata Pak Mujib rumput. Bacalah hidupmu atas kemahaan yang menghendaki kamu hidup. Iqra bismi rabbika, kemahaan Tuhanmu yang maha memeliharamu, alladzi khalaq, yang sudah menciptakanmu. Khalaqal insana min alaq, kita manusia dari segumpal darah. Entah itu dengan disuntik, bayi tabung, tapi ya tetap wujudnya diawali segumpal darah. Nggak mungkin langsung terbentuk kepala. Misalnya disuntik melalui bayi tabung, lalu terbentuk kepala, baru terbentuk kakinya, tangannya, ya enggak, segumpal darah. Sadar, kita ini sama produknya dari Tuhan. Kalau memang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sadarlah hidupmu dari unsur Tuhan, bukan dari unsur selain Tuhan, entah itu unsur agama atau unsur tradisi. Kita ini sama, bahan bakunya sama. Bahan bakunya sama, yang mau menelan hanya mulut bawah, mulut atas nggak mau. Sama bahan bakunya. Kalau insya Allah kita hanya segumpal darah, waktu masih segumpal darah, kamu siapa? Bukan siapa-siapa. Kita dirawat oleh Allah sehingga menjadi manusia. Kok menjadi manusia merasa menjadi Tuhan, mencela sesama oroknya, sesama segumpal darahnya. Apa hak kita? Ini masuk. Gak punya hak mencela, gak punya hak menghukumi orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah.
Jangan masuk neraka untuk orang yang mencela, menodai ikhramnya hati. Ikra rabbukal akram, baca. Tuhanmu lah yang maha mulia, bukan dirimu. Jangan merasa lebih mulia hanya karena lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya. Kita kaya, kita miskin, kita apapun, atas pemeliharaan, atas murabbi Tuhan. Kok orang gak iman, kok kaya? Nah itu hak Allah dong yang maha memelihara. Kok ya saya sakit-sakitan? Itu hak Allah yang maha memelihara. Kalau ingin sembuh, ya berdoa, minta sembuh, minta kaya. Tapi ya kerja. Jangan minta aja, nggak kerja. Dibangun dari rasa percaya, yakin berhasil, yakin sembuh. Dibangun dari rasa percaya. Saya sudah iman, kok belum kaya-kaya, berarti ya belum iman. Itu orang nggak sholat, nggak pernah beragam gini-gini, kaya lah itu atas Rabbi. Allah memberi, maha memelihara. Dia mau dipelihara kaya mau apa? Tapi ketika orang itu diberi jalan hidup, kaya miskin, nggak kenal siapa yang memelihara, itu baru celaka. Apa orang kaya mesti enak, selamat? Ya enggak. Apa orang pandai? Mas Restu hafal, misalnya hafal, entah itu kitab apa, hafal, itu pun atas kemahasucian Allah. Apa menjamin selamat? Ketika hafalnya membuat merasa lebih sempurna dari orang lain, ya celaka. Misalnya saya, ya memang notabene saya dari pesantren, setengah hafal Quran. Ketika ada orang membaca panjang pendeknya salah, wah itu goblok lah, ini lo ternoda lagi. Hanya mendengar membaca, memang orang Jawa, orang Indonesia membaca Arab salah ya wajar, bukan bahasanya. Kenapa harus ternoda ikhram kita? Baju ikhram hati jangan ada noda, tetap putih, tetap terang. Semua hidangan. Ketika nempel, hidangan ini nempel keakuannya, lah ini ternoda. Ikra wa rabbukal akram, dan yang maha memelihara itu lebih mulia, jangan merasa lebih mulia. Kesucian keimanan. Allah selalu mengingatkan hamba-hambanya yang beriman. Ada getaran kesadaran. Mana getaran keakuan, mana getaran kesadaran. Itu tahu, kita semua bisa mengenali. Nggak usah pakai ke gunung, ke gua, ke laut, atau kemanapun. Kenali hatimu. Kenali hatimu. Nggak usah ke tempat sepi, nggak usah lapar, nggak usah menghafal, nggak usah duduk sila gini seperti vampir. Cukup sekarang getaranmu ini loh, keakuan apa keimanan bisa dikenali. Itu jalan keselamatan. Selamat nggak harus ke gua, selamat nggak harus ke laut, selamat nggak harus baca ribuan. Mengenali getaran hati cukup. Getaran ego ini loh celaka. Merasa lebih baik agamanya, merasa lebih baik ilmunya, merasa lebih tinggi. Itu sifat-sifat Tuhan. Kamu hanya hamba manusia, orok nggak ada apa-apanya.
Apa yang kita banggakan? Allah nggak pernah nggak adil. Celaka itu pilihan kita sendiri karena tidak mengakui saya diciptakan ini loh sempurna oleh Tuhan, nggak ada cacat. Itulah orang alim. Orang alim itu semua orang diberi pengetahuan dari pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengenal ya Allah ini loh apa adanya diriku yang kau berikan. Hidupku hanya untuk menghadapmu ya Allah. La ilaha illallah. Selamat. Bukan aku Tuhanku, bukan agamaku, bukan ilmuku, bukan apa-apa, tapi aku hanya menghadap Tuhan. Apa yang sulit untuk diselamatkan oleh Tuhan? Gak ada. Kalau ke Allah untuk diselamatkan oleh kok sulit, harus lapar 2 bulan, harus di gua 1 tahun, itu menipu. Masa Allah itu maha sulit? Kalau kamu ingin selamat, kamu harus membayar sekian juta. Penipu. Masa selamat harus ada tarif? Emangnya Allah itu butuh duit? Emangnya Tuhan butuh duit? Harus bayar duit? Kita tertipu karena tidak bisa mengenali siapa yang menghendaki kita hidup. Sembah yang menghendaki kita hidup selamat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah menuntut di atas kapasitas pengetahuan kita. Atas boleh beda. Atas boleh beda. Maksudnya atas cara menyembah, cara bahasa, cara tradisi, entah itu membakar dupa atau apapun boleh beda, tapi hati hanya menghadap yang Maha Kuasa. Semua diterima oleh Tuhan, semua diselamatkan oleh Tuhan ketika saya yakin yang menyelamatkan saya adalah yang menghendaki aku hidup. Bukan menyembah hidupnya. Tetap terang hatinya, tak pernah putus dengan kemahaan yang Maha Kuasa. Itulah kesucian keimanan. Iman itu suci. Yang menodai adalah keakuan. Buka, mungkin ada yang tanya. Monggo, diskusi. Halo, Mas Yani, Bangka Belitung. Wah, halo juga. Iki arep nganu Mbah, kulhu Mbah, jelasne Mbah, tolong Mbah. Kul huwallah. Kul huwallahu ahad. Al-Quran itu bahasa hati, ya gak apa-apa lah, Arab maklum. Kul itu ungkapan hati. Ya. Dua, yang menciptakan kita, ini nggak ada nama. Ungkapkan dalam hati, saya tidak menyembah sebuah nama. Allah itu zat yang Maha Esa. Itu hanya bahasa Arab. Allah itu bukan sebutan, jujuran. Ungkapan hati jujur, ada yang Maha menghendaki saya hidup. Itu loh Allah. Orang Arab menyebut Allah, orang Indonesia menyebut yang Maha Kuasa. Orang Jawa sing Maha Kuasa, sing ngecet Lombok. Orang Hindu menyebut Sang Hyang Widiwasa. Orang Buddha menyebut Wilaheng. Orang Inggris menyebut Buddha. Itu hanya sebutan, yang penting hati kita jujur. Yang saya sebut adalah yang menghendaki kita hidup. Itu kul huwa. Allah, kul huwa Allah. Ahad, zat yang Maha Satu. Jadi kalau saya, apapun yang saya hadapi dalam hidup ini, saya tidak pernah memandang
yang saya pandang, saya tidak mempercayai apa yang saya rasakan atau yang saya lihat, tapi saya percaya Allah, saya hanya menghadap Allah. Contoh, misalnya, saya pulang, istri saya nyaprut, kalau saya lihat istri, ya ingin memukul. Tapi ketika saya sadar, ya Allah, istri darimu, ya Allah yang memberi watak, istriku nyaprut terus. Banyak omong terus, oh ya Allah, asik ya Allah hiburan. Pandang Allah, tidak pandang selain Allah. Qul huwallahu ahad. Ketika kita berhasil, pandang Allah, Allah yang memberi keberhasilan, bukan usahaku. Ketika kita mengajak orang iman, pandang Allah, Allah yang memberi hidayah mereka, bukan ucapanku. Qul huwallahu ahad. Bisa dipahami Mas Yani? Mas Yani? Jadi kita nggak ada apa-apa, yang adanya Zat yang Maha Satu. Oke, Mbah. Oke, sip. Kan kadang ada Mas Yani, orang beda agama, lalu menjelang mati, mau mati, masuk agama kita. Alhamdulillah sudah masuk agama. Memang agama yang menyelamatkan. Yang Maha Satu itu Tuhan, bukan agama. Emangnya agama lain celaka? Yang menghendaki mereka lah dari agama lain siapa? Tuhan. Kalau hanya satu agama yang diselamatkan, Allah nggak adil dong. Mungkin ada yang lagi yang tanya. Halo Mas Iswadi. Batris. I love you full, Bano. I love you full. Harap Yupul kembali. Pak Sukino. Ibu Iin Palembang. Mas Asnawi Tangerang. Mas Chandra Bali. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Om Swastiastu. Salam. Iya, tadi kan Mbah Nom ngomongin gini kan semua itu dari segumpal darah, ya. Itu Iya. kan ketentuan dari dat iradatnya Tuhan. Tapi kenapa setelah gedenya ada yang jelek, ada yang cantik, ada yang itu gimana itu itunya Mbah Nom? Itu Ada yang iya Mas Chandra, yang beda kan luarnya. Seperti saya diciptakan tampannya luar biasa, sedunia nggak ada bandingnya. Kan beda hanya luarnya. Hati kita kan sama. Coba kalau nggak percaya, hatinya dibedah. Hati Mas Sutron dibedah, disamakan dengan hati Mas Yani kalau nggak sama. Tapi yang dibedah yang nggak mau. Dalam kan sama Mas Chandra, yang beda kan luarnya. Emangnya kita mentok, titik, harus diciptakan sama putih semua, tanpa nama. Nah kita kan oleh Allah dikasih nama. Kalau itu angsa apa ada namanya? Masa angsa kita panggil, hey Mas Asnawi, ya nggak mungkin noleh. Kita kan manusia. Yang beda itu luarnya, tradisinya Mas Chandra, caranya menyembah. tapi kan tetap kalau udah gedenya mengegerutu atau Mbah, kan enggak ini kan dari segumpal darah berarti. Iya, makanya di situ Tuhan menurunkan rasul-rasulnya untuk menyampaikan sebuah keselamatan. Kalau celaka ya itu pilihan kita. Kita kan punya hati, masing-masing punya hati, ingkar enggak. Celaka kan pilihan kita, bukan pilihan Tuhan. Iman itu pemberian, bukan pengupayaan. Tuhan akan memberikan keimanan, rasa percaya ketika kita hanya percaya kepada Tuhan. Kalau tidak percaya dengan Tuhan, ya nggak akan diberi keimanan. Iman pemberian, ketika kita menerima. Hanya mempercayai hanya Tuhan. Tidak percaya diri. Tidak merendahkan diri atau merasa lebih tinggi diri. Oke. Bahasanya bukan begitu, Mbak.
Ya, Jadi monggo. memandangnya itulah kesempurnaan Tuhan dalam menciptakan segala sesuatu. Itu kalau saya. Ya, diterima, matur suwun. Jadi masukan dari Pak Sukar itulah kesempurnaan dari Tuhan. Jadi ketika kita masih merasa Tuhan itu nggak adil, berarti hati kita belum sadar kalau Tuhan itu maha sempurna dengan segala penciptaannya. Saudara-saudaraku semua boleh los mengklarifikasi. Karena ucapan itu ada batasan. Ini media diskusi. Nggak monolog, tapi dialog. Monggo. Demi Allah nggak ada sakit hati, nggak ada. Demi Allah. Kata Pak Aryo, saya ya sempurna, Mbak, Tuhan belum sempurna. Terima kasih. Nanya Mbak No, Ya, Mas Akijan. ini gini Mbak No, ada tetangga dekat, bahkan itu enggak ada batas dinding tembok aja. Tapi memusuhi kita, sikap kita bagaimana seharusnya sama sebagai orang beriman, Mbak No? Memusuhi maksudnya memusuhi yang gimana? Merusak rumah? Oh enggak, memusuhi secara ini aja, Mbak No. Jadi kata-kata kayak gitu semacam, bahkan hampir-hampir mau kelahi gitu. Tapi sebenarnya dia sendiri yang menjanjikan sesuatu, dia sendiri yang mengingkari. Gitu. Cuma itu aja, Mbak. Kalau itu kan urusan hukum manusia, Mas Akijan. Kita sebagai orang beriman kan ya intinya kufuan. Kalau dia menyakiti ya kita balas dengan cara apa? Kalau urusan hablum minan nas ya dengan secara hukum. Ucapannya bisa kita rekam. Lalu kita putar di depannya, ini kamu memfitnah saya, menjelek-jelekan saya, ini saya bawa ke polisi loh ya. Kalau urusan hablum minan nas, kita ada hukum negara. Ya gimana caranya orang itu jerah? Ya kita rekam ketika ucapan-ucapannya di situ ada sifat menipu atau apapun, kan ada jalur hukum. Hukum negara bukan hukum Tuhan. Kalau hukum Tuhan itu kufuan. Kalau bahasa Jawa sepadan. Kalau kita disakiti ya kita balas, nggak diam aja. Kita balas dengan jalur hukum. Negara ini negara hukum, bukan negara rimba. Maksudnya bukan seenaknya sendiri. Sekarang apa yang nggak ada pasalnya? Semua ada pasalnya. Jadi kalau urusan tauhidnya gini Mas Akijan, ikhlas itu hanya karena Allah. Ikhlas ya Allah kok beri aku tetangga seperti itu. Tapi dengan kelakuan tetangga nggak boleh ikhlas. Ikhlas itu hanya pada Tuhan, tidak selain Tuhan. Ya, siap. Ya, paham, Mbak No. Ya. Kalau rekaman sih ada rekaman dari awal itu, pembicaraan apapun gitu, kesepakatan apapun gitu ada saya rekam memang, Mbak. Nah, itu kan bisa untuk bukti. Oke. Siap. Terima kasih, matur suwun, Mbak No. Sami-sami. Assalamualaikum Mbak No. Waalaikumsalam, Abah. Ya, tadi Mbak No menyampaikan pertanyaan dari Mas Chandra. Kalau yang sama itu hatinya, yang berbeda rupanya. Kalau saya memaknai kalau
wajahnya dibikin sama semua, ya otomatis bendino gegeran, Mas. Iya, nanti ketukar suaminya. Soalnya kalau sama nanti itu bojone disetater mano. Iya, ya. Iya, Pak, seperti ayam, seperti mentok, seperti itu, seputih semua. Enggak tahu. Lambene lho. Apa Aryo, Romo, kenapa Romo Aryo? Apa ya? Lambene kiai lho sembrono. Kalau semua seperti kancil seragam, nggak kenal istrinya. Ya itu tadi, itu bojone kok disetater ya. Pocong. Oke, mantap. Ya, mungkin ada yang lain. Pak Kelani. Pak Kelani. Siap. Doli saya buka toh. Wah, tinggal satu tempat saya tok. Kalau mau seneng masih ada, siap. Pojokan itu tinggal 3. Ya Allah. Kiai kok ngeremo juga. Nasional kata ini tuh ya apa Bano? Boleh apa enggak? Pengakuan yang dari hari pengakuan keyakinan, pengakuan keimanan. Walaupun kelihatan ucapan kita sombong, tapi tapi tidak putus kesadaran dengan rasa percayanya. Misalnya ya contoh imamnya tanggung jawab, tapi tidak putus dengan Tuhannya. Gampang tidak putus dengan Tuhannya. Itu pengakuan yang tidak putus mengakui kemahaan Allah. Bisa dipahami Mas Nur? Oh nggih. Oh ngoten nggih anu ya. Oke, siap. Oke. Makanya kadang orang itu salah paham menangkap bahasa dari imam kita. Tanggung jawab, selamat, tak jamin selamat. Karena rasa percaya bahwa orang iman itu diselamatkan. Masih menjadi saudara masih menjadi saudara dunia akhirat, bertanggung jawab. Karena di persaudaraan kita nggak ada orang yang ingin kafir. Makanya kadang imam kita bilang salahnya makmumku itu salahku. Kan seperti itu. Imam kita tidak pernah menyalahkan makmumnya. Tapi dengan syarat terus sambung tali silaturahim persaudaraan dunia akhirat minimal melalui Zoom atau melihat YouTube-nya. Diulang-ulang nanti Allah kasih terang. Allah kasih paham dan kasih terang. Tidak putus hubungan dengan wasilah, penyambung kita dengan Tuhan. Ya termasuk Zoom seperti ini wasilah, penyambung. Melihat YouTube-nya juga wasilah, penyambung. Bisa dipahami Mas Nur ya? Yakin terjaga, iman kita tetap suci, tetap terjaga. Di Qablillah Jami'ah tetap berjamaah, namanya berjamaah antara kita sebagai makmum dan imam tidak pernah jauh.
Selalu namanya berjamaah. Mengikuti bimbingan-bimbingannya, entah itu dari YouTube atau dari Zoom. Semakin terang, terus semakin terang. Wa idza tuliyat alaihim zadatum imana. Ketika Allah membuka Al-Quran kita semakin terang, semakin tambah iman kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada yang maha memelihara kita semua yatawakkalun. Kita tahu siapa yang kita harapkan untuk menyelamatkan kita. Kita serahkan kemana? Tawakal kemana kita? Kita serahkan kemana keselamatan kita? Kita tahu. Ya Allah, keselamatanku kuberikan hanya kepadamu yang menghendaki aku hidup, ya Allah. Itu tawakal. Tawakal kan menyerahkan. Kepada siapa kita menyerahkan? Kepada Rabbi yang maha memelihara, yang menghendaki kita hidup, yang menitipkan kita di kandungan orang tua, yang merawat kita di kandungan orang tua. Itulah tempat kita untuk tawakal. Kalau kadang kita bilang pasrah, tapi berserah. Entah bahasa pasrah, berserah, cuma tahu siapa yang kita harapkan untuk menyelamatkan. Kita serahkan kemana keselamatan kita. Kita menghadap kemana hidup kita, sholat kita, amal kita menghadap kemana. Itu tawakal. Ketika sudah iman, dan dibuka lembaran-lembaran Al-Quran kita. Bisa dipahami, saudara-saudaraku? Bisa, Mbah No. Pak Usman kayak ketok. Lebih kenduren, Mbah No. Waduh. Oleh ya amplop kayak berkat dok. Ya, bila mana sudah nggak ada yang ditanyakan, tepat jam 10. Zoom untuk malam ini kita akhiri sampai di sini. Tetap jaga persaudaraan dunia akhirat kita, terutama tetap jaga hubungan imam dan makmum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.